Shalom Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Nasihat dari perenungan kita pada saat ini diambil dari Ratapan pasal yang pertama ayat yang ke-16 sampai yang ke-22. Dengan perikop di sana adalah keruntuhan dan kesunyian Yerusalem. Dan saya mengambil satu ayat untuk perenungan kita di ayat yang terakhir, ayat yang ke-22. Biarlah segala kejahatan mereka datang di hadapanmu, dan perbuatlah kepada mereka seperti engkau telah perbuat kepadaku. Oleh karena segala pelanggaranku, karena banyaklah keluh kesahku dan pedih hatiku. Dan saya memberikan tema untuk khotbah pada saat ini adalah Tuhan bagi yang pedih hati. Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kesedihan mungkin hal yang biasa terjadi dalam kehidupan manusia yang berdosa ini. Ada banyak hal yang mungkin terjadi sehingga ada kesedihan, bahkan kepedihan dalam kehidupan kita. Namun dalam penulis kitab Ratapan mengungkapkan bahwa kepedihan terjadi akibat tekanan mungkin yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. Mungkin ada banyak masalah, perkara, pergumulan yang dialami sehingga membuat ia mengalami tekanan yang bertubi-tubi berkali-kali sehingga ia merasakan kepedihan itu dalam kehidupannya. Nah, kadangkala tidak berasal dari dirinya sendiri mungkin, tapi dari ulah orang lain dan lain sebagainya. Nah, pengalaman ini membuat kita menjadi luka, ya. Pengalaman ini menyebabkan luka yang meninggalkan rasa perih di dalam hati dan pikiran kita. Nah, peristiwa yang sangat menyakitkan berlalu, tapi kadangkala kepedihan ini masih tertinggal dan sulit lepas dari kehidupan kita. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat, penulis kitab Ratapan mempersaksikan kepedihannya ketika ia menangis, tidak ada penghiburan bagi dia pada saat itu. Kemudian Yerusalem menjadi najis karena melawan Tuhan, tetapi tidak ada yang menolongnya pada saat itu. Nah, pembela Yerusalem telah menjadi tawanan di negeri asing dikatakan. Ia memohon pertolongan kepada orang-orang di sekitarnya, tetapi mereka malah memperdayanya dan tidak menolongnya pada saat itu. Nah, para imam dan tua-tua pada saat itu pun mengalami hal yang sama. Semua yang dialami oleh mereka pada saat itu karena kejahatan orang-orang di sekitar mereka. Nah, penulis Ratapan berkata bahwa mereka adalah orang yang terluka. Nah, Ibu Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, seseorang yang terluka karena ketiadaan orang lain yang menerima keberadaannya. Misalkan ketika ia ditolak karena ia berbeda fisik mungkin dengan orang lain, tidak sama bentuk rupanya dengan orang lain sehingga ia dicemooh, sehingga ia tidak dianggap, sehingga ia tidak diterima dengan baik, dan itu menjadi kepedihan dalam hati dan pikirannya. Nah, padahal keberadaan yang ada karena ia terlahir demikian, bukan maunya, bukan kehendaknya dalam kehidupannya. Nah, perjalanan hidup akibat keterpaksaan atau dibuat demikian yang dikatakan bukan ulahnya tadi, namun ia menanggung akibat dampak kedepannya seperti itu. Nah, banyak orang ibu bapak yang terluka di sekitar kita, ya. Kita mungkin termasuk salah satu di dalamnya. Entah itu terluka dalam bagian apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Namun dalam hal ini yang terpenting adalah ketika kita menjadi terluka, ya, bahkan ada banyak hal yang terjadi sehingga kita terluka, tetapi tidak ada alasan kita untuk meninggalkan Tuhan, ya. Namun dalam kondisi pedih itu firman Tuhan malah menguatkan kita, malah mengajarkan kita untuk kita tetap bertahan dalam kehidupan kita. Nah, dalam hal ini penulis Ratapan mewakili orang yang terluka, mewakili orang yang mengalami perkara dalam kehidupannya, tetapi ia tetap bersama dengan Tuhan, tetapi ia tetap mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Oleh sebab itu, sebagai orang-orang percaya, ketika ada perkara, pergumulan, permasalahan, kepedihan, keperihan yang kita alami, kita harus tetap ada dalam kekuatan kita. Kekuatan kita sebagai manusia, dan kita memohon agar Tuhan juga menyempurnakan kekuatan kita sehingga kita dimampukan untuk tetap bertahan. Jangan lupakan Tuhan. Ikut sertakan Tuhan dalam
keadaan yang kita alami, kepedihan yang kita alami. Maka segala sesuatu yang menjadi ketakutan kita, kecemasan kita, Tuhan akan menolong di dalamnya. Jangan tinggalkan Tuhan, tapi ikut sertakan Tuhan senantiasa dalam kehidupan kita. Sehingga kita dimampukan untuk tetap berjuang, bertahan dalam kehidupan yang panah ini. Sebelum kita mengakhirinya, satu hal yang terpenting dalam kehidupan kita, bahwa segala sesuatu yang terjadi Tuhan akan menolong, Tuhan akan memampukan kita. Sehingga apapun yang dirasa kita tidak mampu, dirasa kita terlalu berat, dirasa kita hampir tidak sanggup, tapi Tuhan ada sebagai kekuatan utama yang akan membela, menjaga dan melindungi hidup dan kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa untuk firman yang diperhadapkan baik kita. Mari kita berdoa. Ya Allah yang berkuasa atas hidup kami tahu ada banyak hal yang mungkin terjadi dalam hidup dan kehidupan kami sebagai manusia. Ada kepedihan, kecemasan, keperihan yang terjadi dalam kehidupan kami. Kami percaya ketika kami mengikut sertakan Tuhan dalam kehidupan kami, ada bersama Tuhan, mempercayai Tuhan sepenuhnya dalam kehidupan kami, maka segala sesuatu yang menjadi ketakutan, kecemasan kami tidak akan menjadi sia-sia. Tapi Tuhan boleh ada, akan senantiasa memberkati hidup dan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa. Amin.